Prodi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tirtayasa atau Untirta menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kupahandap, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, Provinsi Banten dengan tema hilirisasi produk kosmetik berbahan buah kelapa Minggu 23 Juli 2022. Untirta juara, manajemen hebat. Oke. Beginilah kondisi cuaca di kawasan Cimanuk saat pelaksanaan kegiatan para mahasiswa Prodi Magister Manajemen Pasca Sarjana Untirta. Suasana hujan tidak menyurutkan semangat juang sebuah pengabdian para mahasiswa kepada masyarakat Kecamatan Cimanuk. Dalam acara tersebut hadir Ketua Prodi MM Untirta Agus David Ramdansyah dan Sekretaris Dr. Ujah Mumtazah SE MSI. Sementara perwakilan dari Kementerian Koperasi Bapak Sriwidada, hadir pula Bapak Haji Yahdil dari Staf Khusus Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Bapak Wibowo dan Ibu Reni Permatasari dari BP POM, Bapak Haji Sukri dari Desprindag Kabupaten Pandeglang dan sejumlah pelaku UMKM Kabupaten Pandeglang. Nah, seperti itu. Dosen UNES ini hilir yang saya saat ini sedang bentuk dulu karena di desa ini banyak potensi, bukan hanya sekedar ibaratnya kita menyalurkan distribusi produk, kita juga menyerap hasil yang ada di desa. Apa sih hasil yang ada di desa? Seperti contohnya tadi arang. Ya. Sekalian show off ya teman-teman saya bahwa progresnya dulu cuma bikin minyak pijit ya. Sekarang sudah berbagai macam produknya dan ini bahan dasarnya di sebelah sini ya. Bisa dulu. Pak Prodi mewakili Ibu Prodi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah jauh-jauh berkunjung sampai ke daerah sini dan kontribusi untuk Pandeglangnya alhamdulillah. Semoga kedepannya jauh lebih bisa bersinergi dengan Pak Desa, Pak Dinas, Bang Sandi dan teman-teman IM, UMDES dan lain sebagainya. Kemudian kami juga terima kasih kepada Bang alhamdulillah, walaupun ini perjalanannya berliku-liku menaiki mantap. Foto dulu, dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu. Terima kasih terus. Adalah program rutin tiap tahunan, program pengabdian kepada masyarakat, salah satu amanat Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kalau tahun ini program studi magister manajemen itu mengangkat tema hilirisasi produk kosmetik berbahan dasar buah kelapa. Tujuannya adalah mencoba untuk menstimulus kreativitas warga untuk mendiversifikasi produk kelapa karena di sini begitu kaya akan pohon kelapa.
Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi fokus pada hilirisasi produk ini. Mendandani produk itu menjadi sebuah produk yang marketable, salah satu tujuan kami. Selain itu, ada sesi di mana kami mengundang berbagai stakeholder, dari mulai perwakilan dari Kemenhop hadir di sini, kemudian dari swasta, pengusaha ekspor impor, kemudian dari stakeholder daerah juga hadir. Gunanya untuk apa? Untuk melingkar di momen ini, walaupun mungkin hanya sehari, tapi efeknya dan kerja berikutnya adalah setelah ini bagaimana diaplikasikan, terutama untuk di desa ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan dulu Pak, siapa dan dari mana Pak? Saya dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang. Nama saya Supri, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM. Nah, bicara pemberdayaan UMKM, sementara hari ini nampaknya desa ini mendapat satu kesempatan kedatangan para pemikir-pemikir untuk masalah ekonomi warga khususnya di sini. Tanggapan Bapak yang punya kawasan UMKM nih. Tentu kami dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan mengapresiasi ya kepada pasca sarjana ini yang sudah menggagas bagaimana cara mengembangkan Desa Kupahandap khususnya bagi UMKM di Desa Kupahandap. Tentu kami sekali lagi sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ini tentu bermanfaat bagi Desa Kupahandap. Terima kasih. Oke, nah pemirsa, setelah Bang Kumis liputan di Kupahandap Cimanuk, dilanjutkan di Seketi ini. Kebetulan masih ada acara dengan salah satu pengusaha muda asal Pandeglang, dan nampak pengusaha muda ini hadir pula di acara tadi siang, dan nanti Bang Kumis akan coba tanya-tanya bagaimana statementnya tentang acara tadi. Selamat malam Bang. Malam Bang Kumis, salam kenal. Terima kasih banyak ini Bang Kumis sudah bisa ketemu dengan saya. Salam kenal, saya Samuel Maulana dari PT Cakra Banten Primadona. Saya diundang dalam acara pasca sarjana terkait pemberdayaan UMKM. Nah, bicara pemberdayaan, Bang Kumis juga tadi lihat ada beberapa stakeholder dan warga juga nampaknya perlu dukungan sentuhan dari seorang pengusaha juga nih. Nah, menurut Kang Sandi sendiri, potensi-potensi apa saja sih yang akan dilakukan setelah mengetahui acara tadi? Oke, potensi yang dapat kami serap di acara tersebut yang pertama adalah bahwa bisnis Cakra Banten Primadona ini saya selaku direktur utamanya siap untuk bekerja sama terkait penerapan UMKM ataupun IKM. Yang dimana bahwa bisnis Cakra Banten Primadona ini dari bisnis to bisnis, ada bisnis to customer dan customer to customer gitu. Semua itu termotivasi, terinspirasi, di mana yang sangat luar biasa setelah mendengar, saya terinspirasi dari Ibu Bupati Pandeglang, Ibu Haji Irna Narulita Dimyati Natakusuma atas motivasi yang diberikan bahwasannya orang positif itu saling mendoakan dan orang yang sukses itu tahu proses. Terima kasih Ibu atas motivasinya yang telah diberikan kepada kami. Pemirsa, setelah Bang Kumis tadi sedikit menggali informasi dari salah satu pengusaha muda Pandeglang, dan ini Bang Kumis nampaknya ketemu juga nih yang perwakilan dari kementerian. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Perkenalkan dulu Pak kepada netizen Bang Kumis. Baik, saya Sri Widada dari Kementerian Koperasi dan UMKM, yang mana saya duduk divisi atau di Asdep Pembangunan Rantai Pasok. Nah, dalam acara tadi pasca sarjana di Untirta yang diadakan di salah satu desa di Kabupaten Pandeglang, menurut Bapak gimana Pak? Bagus sekali, itu sangat dukung sekali dengan komunikasi yang aktif ataupun dengan dialog dengan para mahasiswa, terutama pasca sarjana ini akan menimbulkan gairah usaha bagi warga sekitar di Pandeglang ini untuk mengembangkan produk unggulan apa yang perlu digali di Pandeglang ini. Nah, sentuhan dari pemerintah sendiri, Bapak yang perwakilannya dari kementerian, melihat potensi tadi yang dibicarakan di acara tadi, apa sih Pak?
Jadi kami dari Kementerian Koperasi dan dari Asda Pengembangan Termasuk berharap bahwasanya produk yang bisa diangkat di Pandeglang ini bisa kita linkkan atau kita koneksikan dengan pengusaha besar. Nah, barangkali ada pesan khusus nih untuk para calon-calon pengusaha yang ada di desa-desa, Pak. Baik, saya berpesan kepada para pengusaha khususnya di kampung-kampung di desa untuk terus berjuang kembangan produk unggulan masing-masing di daerah, apa yang bisa membuat atau menjadi ciri khas daerah produk untuk bisa dijual ke luar negeri untuk dikembangkan di luar negeri. Oke, terima kasih Pak. Kali ini setelah beberapa narasumber Bang Komis ajak bincang-bincang soal acara yang tadi siang, dan nampak masih ada satu lagi nih, salah satu tokoh nasional yang memang nampaknya di Banten sendiri tidak asing. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Pak, perkenalkan dulu Pak kepada warga Pandeglang khususnya. Ya, saya Yahdil Abdi, pemerhati UMKM. Luar biasa, bicara pemerhati, kebetulan tadi juga Bapak hadir juga di acara tadi siang Pak ya. Iya. Tanggapan Bapak tentang acara tadi gimana Pak? Saya kira cukup positif ya acara tadi, artinya menyambungkan antara pelaku UMKM kemudian dengan pengusaha atau distri yang memiliki kemampuan untuk mendistribusikan produk UMKM yaitu Cakra Banten ya. Saya kira terus dari Kementerian Koperasi kami juga memberi pandangan-pandangan dari sisi perdagangannya, bagaimana kira-kira pelaku UMKM ini bisa memasarkan produknya secara efektif, kemudian juga mengenai kualitas produk itu kan harus sesuai dengan standar. Yang kalau untuk kebutuhan lokal tentu melalui standar lokal, dan untuk kebutuhan ekspor harus ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh UMKM tersebut. Jadi saya kira itu sangat positif. Nah, mungkin warga juga sedikit bertanya nih, karena sebuah perusahaan apapun itu kan tidak hanya cukup dengan adanya bahan baku, produksi ataupun pemasaran. 3 aspek itu nampaknya kan sangat dibutuhkan oleh sebuah badan usaha Pak. Barangkali ada kiat-kiat khusus nih buat warga dari Bapak nih agar calon pengusaha di Kabupaten Pandeglang itu bisa mencapai kesuksesan Pak. Kiat-kiatnya barangkali punya Pak khusus? Ya, saya kira yang pertama mengikuti tren zaman ya, itu sangat penting sekali. Artinya ketika perkembangan zaman itu sudah penuh dengan teknologi, kemudian juga sentuhan-sentuhan teknologi dan manajemen marketing, manajemen perusahaan atau manajemen produksi yang modern, tentu itu harus diikuti. Tapi itu kan perlu dorongan dari kebijakan pemerintah, kan kira-kira seperti itu. Bagaimana terhadap akses modal, bagaimana kemudian akses terhadap pasar, terhadap market, kemudian juga akses terhadap alat-alat produksi, itu kan sangat penting sekali ya. Kalau kita mau bicara, kalau mau UMKM ini bisa berbicara lebih banyak, baik khususnya di Pandeglang ya, baik untuk pasar nasional maupun apalagi pasar internasional. Jadi tren itu memang harus diikuti, nggak bisa teknologi sedemikian cepat, teknologi produksi, market dan manajemen modern sedemikian cepat berkembang. UMKM khususnya di daerah Pandeglang ini masih menggunakan cara-cara lama. Jadi memang artinya nanti barangnya nggak kompetitif dan produksinya nggak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, kalau demikian terjadi tentu buyer atau pembeli akan mencari sourcing atau sumber dari wilayah lain, kan sangat merugikan. Jadi pembinaan yang intensif itu sangat dibutuhkan sekali. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.